Oke, kita ketemu lagi di acaranya Komputer, yaitu podcastnya Komputer Kompot yang setiap hari Jumat kita tayang. Kali ini saya akan memanggil seorang owner kopi PDKT nih. Yang mau ambil seorang entrepreneur atau wirausaha muda ya, biar bisa menginspirasi para mahasiswa ini, biar mau menjadi seorang wirausaha. Langsung aja kita kenalan nih dengan Mas Muhammad Ismail ya Mas ya. Betul Bapak. Nah, ini dari profilnya lulus STM langsung kerja di sebuah pabrik di Jababeka. Betul. Terus tahun 2025 masuk dunia marketing. Nah, terus masuk ke dunia farmasi. Iya. Nah, terus beralih ini ke kopi nih setelah divonis lambung oleh dokter. Betul Bapak. Bisa ceritakan Mas awal dari masuknya Mas ke dunia kopi ini Mas? Terima kasih Pak Teguh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya asli Tegal. Kebetulan sekarang lagi terjun di bidang perkopian, Pak. Kopi ya. Ya, memang waktu itu saya jadi rencananya memang dari kecil sudah tak mindset pengen jadi pengusaha, Pak. Apa keluarga dari pengusaha semua atau? Betul. Kebetulan ibu pedagang, sampai sekarang masih berdagang di pasar dengan usia yang sudah lumayan luar biasa, tapi semangatnya juga yang bikin saya terus ingin tumbuh dan tumbuh lagi, Pak. Jadi memang dari keluarga memang semuanya berwirausaha ya. Betul. Ya, pas dulu 2003 lulus STM, yang namanya anak STM itu kan pengen kerja di pabrik. Ya betul. Nah, alhamdulillah saya 1 tahun itu, Pak. Hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Sebenarnya kerja di pabrik pengen dapat uang besar buat modal untuk berusaha, wirausaha gitu. Tapi memang mulanya memang kerja dulu mau buat usaha. Iya. Memang sudah direncanakan. Betul, iya Pak. Cuman 1 tahun bekerja di pabrik kok nggak ada hasil apapun. Oh, nggak ada hasil. Iya, akhirnya pulang. Pulang 2005 mulai masuk ke dunia marketing. 2005 masuk marketing. Iya, itu dari pertama motoris, jualan dari toko ke toko sampai pegang grosir. Iya. 2010 pindah haluan, Pak. Nah, dari 2005 sampai 2010 kan sudah mau mendapatkan hasil nih. Belum juga, Pak. Belum juga. Masih ya hanya cukup buat makan itu aja. Betul. Nah, 2010 kok kayaknya pendapatan masih kurang nih. Ada ketertarikan di dunia farmasi. Ya. Padahal secara basic saya lulusan STM. Ya. Nah, dikenalin sama teman masuk ke dunia farmasi 2010, yang akhirnya diterima di salah satu perusahaan. Dari 2010 sampai 2014 di bendera yang sama selama 4 tahun itu, alhamdulillah sudah menikah, tapi masih tetap kerja, Pak. Masih kerja di farmasi itu ya. Betul. Farmasi itu ya. Nah, 2010 sampai 2014 pindah bendera. Biasanya kalau teman-teman farmasi itu kayaknya kok cepet bosen apa gimana ya. Ya. Akhirnya pindah farmasi. Kebetulan pindah farmasi, pindah area juga di Tegal, ke kota besar, Tangerang. Nah, dari situ 2014 sampai 2018 itu jadi anak kos lagi, Pak. Di Tangerang. Iya, cuman alhamdulillah sudah ditemani sama anak istri. Oh, istri ikut ke sana? Iya betul, Pak. Saya kan menikah 2013. 2013 ya. Iya. Itu pas menikah berarti pas waktu jadi Metrap. Iya. Ya kan dari 2010 sampai 2013 menikah, 2014 pindah farmasi di luar kota. Selama 4 tahun di situ. Berawal mula ketemunya kopi murni itu karena setelah saya menikah, setiap hari saya selalu disiapkan kopi, Pak. Memang pecinta. Senang kopinya mulai kapan? Lulus SMA atau? Sebenarnya gini, awal menikah
paginya istri selalu nyiapin kopi. Oh, Tapi ya. sasetan Mbak Saset, waktu ya. itu. Memang kopinya kopi hitam tapi masih dalam bentuk saset. Itu kurang lebih 2013 sampai 2017 berjalannya waktu. Tiap hari itu ngopi. Tiap hari. Sampai di titik setiap bulan saya belanja sama istri itu sampai 6 renceng Mbak. Wah, banyak juga ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya sehari 2 kali. 2 kali ya. Ya masih dalam Wajar tahap ya. normal lah ya. Cuman suatu ketika 2017 yang namanya medical representative itu kan setiap hari kunjungan ke dokter. Ya betul, betul. Dokter, apotek. Betul. Nah waktu itu 2017 kejadian istri pulang ke Tegal. Ya. Saya di Tangerang sendirian, namanya anak kos-kosan lagi Pak. Berangkat cuman mandi, minum air putih, ngopi, langsung berangkat. Tanpa sarapan. Tanpa sarapan. Nah, waktu itu saya kunjungan ke dokter. Terus dokter kayaknya agak kayak curiga ke saya. Kamu kenapa Ismail? Ya mungkin melihat wajah. Betul, betul. Pas waktu itu mungkin lagi kurang enak badan, Mbak. Kebetulan dokter itu akrab dengan saya, yang akhirnya ya sudah saya diagnosa dulu. Ya. Nah, waktu diagnosa itu dokter langsung bilang, kamu ngopi Ismail? Betul dokter. Kopi saset? Iya dokter. Kenapa dok? Lambung kamu sudah mulai komplain nih. Loh, maksudnya apa nih dok? Kamu pasti minum kopi saset kan? Iya betul dok. Nah gini aja, itu yang kamu minum itu sebenarnya bukan kopi murni. Tapi pas waktu kena vonis itu, apa yang dirasa di badan? Ya kayak orang sakit lambung pada umumnya Pak. Perih, mual, asam lambung mau naik. Tapi tetap diminum kopinya. Iya yang namanya juga anak kos-kosan. Nah waktu itu akhirnya dokter nyaranin, Ismail kalau kamu memang suka ngopi, coba deh kamu beralih ke kopi murni. Atas saran dokter. Atas saran dokter itu. Waktu itu saya kaget. Nah, kopi murni itu kopi yang seperti apa dokter? Nah dokternya menjelaskan kopi murni ya kopi yang masih biji, kamu giling, baru kamu seduh. Itu kopi murni. Tapi dengan catatan tanpa campuran apapun Ismail. Jadi kalau kopi saset ini nggak murni nih? Kalau setahu saya gini Pak, kebetulan ada teman yang sekarang kerja di perusahaan besar di kopi itu. Kalau kopi hitam itu murni. Kopi hitam murni. Iya, dari biji kopi asli. Cuman kalau untuk kapasitas bicara tentang murni atau enggaknya kan saya kurang begitu tahu. Ya. Nah, kalau memang kopi susu, kopi mocha atau kopi-kopi yang campuran susu itu teman saya bilang fix sudah tidak ada kopinya, hanya perisa. Oh, ya. Jadi serbuk itu ya mungkin dari jagung atau dari Ya, apa gitu dari kan. kopi yang aslinya ya. Iya betul Bapak. Nah dari berjalannya waktu itu akhirnya saya mulai cinta Pak dengan konsumsi kopi itu. Yang pertama kali konsumsi enak nggak? Nah itu pertama kali nyoba kopi hitam murni itu kejadiannya unik Pak. Saya dulu itu senang medsos, senang bermain medsos. Kebetulan saya ikutin salah satu tokoh yaitu Kang Maman Suherman yang beliau kan juga pegiat literasi dan ternyata juga itu. Kang Maman Suherman itu orang Bekasi yang biasa di TV-TV di ILK itu Pak, Indonesia Lawak Club. Nah saya penasaran dengan beliau, ternyata teman-temannya itu ada yang usaha kopi. Saya dikasih sampel Pak, padahal itu kopinya dari Medan. Ya. Kopi Arabica Medan. Itu ngasih giveaway dan kebetulan saya dapat. Oh ya, oke lanjut. Tapi dengan pemasaran itu akhirnya yang ngasih kopi itu jadi pinter Pak. Akhirnya setiap bulan saya beli ke beliau itu 300.000 per bulan Pak. Beli kopinya itu. Iya. Kalau kopi saset kan paling
sebulan kan 60.000 Pak. Ya, Lah murah kalau lah. kopi murni jadi 300.000, hampir lima kali lipatnya gitu kan Pak. Nah, berjalannya waktu hampir 1 tahun lah saya konsumsi kopi murni itu, tepatnya Arabica Dolok Sanggul. Itu kan kalau Arabica kan rasanya kecut gitu Pak. Saya bikin tubruk. Dan Oke, memang jadi memang ini perlu pemirsa lihat, dengar ya. Jadi ini edukasi tentang minum kopi. Jadi jangan sembarangan minum kopi ya, biar badan tetap sehat bagi penikmat kopi ini. iya betul Pak. Lanjut Mas, ini menarik ini. Berjalannya waktu saya dikomplain sama istri Pak. Yang biasanya beli kopi saset 6 renceng paling 60.000, Ya. jadi sebulan 300.000. Istri komplain, gimana nih? Akhirnya sampai detik itu kan saya sudah benar-benar lepas dari kopi saset Pak. Oh, 2018. 2018. Ya, 2018. Kita merasakan enak Pak ya. Pure benar-benar kopi. Sakitnya hilang Sakitnya atau sudah lupa malah itu Pak. lupa atau memang hilang? Apa nggak terasa tapi masih diagnosis dokter Sudah masih benar-benar nggak inget yang namanya sakit lambung seperti apa itu. Secara tidak langsung ya berhenti total. Padahal saya nggak minum obat apa-apa. nggak benar, tapi nggak tetap nggak stop, kopi tetap jalan. Saya sehari 2 kali, Tapi pagi yang dan murni sore. ini ya. Tapi murni, dan alhamdulillahnya memang saya lihat literaturnya sebenarnya kopi aman buat lambung dengan catatan memang tanpa campuran apapun. Ya kalau adalah 2 gelas setiap hari sih masih normal. Masih normal, masih betul. dalam batas wajar ya. Iya. Nah ini momennya pas apa nih? Kenapa terus ngomong ke istri, yuk buka usaha aja nih? Nah itu pas istri komplain saya konsumsi kopi murni tiap bulan dengan budget 300.000. Menurut istri hal yang tidak wajar. Iya kan, dari 60.000 sampai 300. Iya betul kan Mas. Yang akhirnya saya berpikir nih gimana ya caranya biar saya tetap kopi murni, tapi si istri nggak komplain lagi nih. Iya iya. Nah akhirnya saya coba iseng-iseng, ayo gimana kalau kita jualan kopi? Istri kaget, kopi yang seperti apa? Mau kopi minuman atau kopi bubuk atau kopi apa? Ya. Nah, pas waktu itu kebetulan ada teman SMP dari Pemalang nawarin kopi Robusta. Bisa. Dan Biji kopi Pemalang, berarti itu ya. iya, Pemalang kan termasuk produsen kopi di Tegal, Pemalang, Brebes lumayan besar Pak. Daerah Pemalang itu, dan Pemalang untuk kopi Robusta sama Arabicanya sudah bagus banget. Ya, Nah akhirnya saya ngajak istri ke Moga, tepatnya daerah Pulau Sari itu Pak. Ketemu sama teman SMP, kita deal, sepakat. Setiap bulan kita belanja 10 kilo, kita bungkusin sendiri Pak. Per 100 gram atau 250 gram. Oke. Waktu itu kopi bubuk. Oh udah digiling ya. Udah digiling, jadi tinggal seduh aja sudah selesai gitu. Kebetulan waktu tahun 2020 saya juga ikut komunitas Pak. Oh sudah ikut komunitas. Iya, komunitas yang Itu masih berbayar. bekerja atau Masih tetap bekerja. Masih bekerja? Iya, masih tetap bekerja. Saya sembari bekerja, kalau libur belajar ikut komunitas. Yang akhirnya saya sama istri fix untuk jualan kopi. memutuskan untuk pindah nih dari pegawai, ya usaha aja. Ini kan suatu keputusan yang memang harus benar-benar dicermati, karena usaha kan tidak bisa langsung dapat hasil nih. Betul Pak. Apa udah ada tabungan? Waktu itu sebenarnya malah keluarnya itu bukan karena fokus di kopi juga. Jadi orang tua melihat kamu sudah capek di jalanan. Kebetulan area saya itu dari Pemalang, Brebes sampai selatan itu sampai
Randu Dongkal Belik gitu Pak. Iya. Jadi kan lumayan capek setiap hari gitu kan Pak. Yang akhirnya memutuskan untuk jualan kopi bubuk. Alhamdulillah berjalan lancar nih Pak. Tapi saya masih tetap kerja Oh, di Sambi. di Sambi. Jadi saya berangkat kerja, bawa 10 bungkus, tak tawarin ke dokter atau ke perawat. Yang penting saya kerja di farmasi Metrep. Bapak dokter, ini ada kopi nih, gitu. Ya, Iya. menyelam. Bahasa Tegalnya itu ngiris Pak. Iya. Sambil menyelam minum air Pak ya. Betul. Tapi kan ada perbedaannya mindset seorang pegawai dengan seorang wirausaha. Betul. Apa sih mindsetnya seorang wirausaha? Itu berawal dari tahun 2020 yang tadi itu Pak. Memang kan karena kerja mungkin saking capek, jenuh gitu kan, akhirnya saya coba cari-cari nih gimana ya biar saya berhenti kerja, fokus di dunia bisnis gitu. Akhirnya ketemu dengan beberapa komunitas, dan dari komunitas itu benar-benar merubah mindset saya Pak, untuk bisa lebih kuat, untuk bisa lebih tangguh dalam menghadapi masalah di dunia bisnis ini kan yang lagi luar biasa sekali. Nah ini Mas, setelah Masnya mengalami sendiri nih, ada nggak nih tips buat pecinta kopi nih agar tidak kena penyakit yang seperti Mas rasakan nih? Bagi pecinta kopi sasetan harusnya bagaimana ini? Buat teman-teman yang masih suka ngopi saset, sebenarnya nggak masalah. Yang penting dengan catatan kopi hitam, Pak. Kopi hitam tanpa gula. Nah ini kan di sini ada contohnya nih. Betul. Bisa lihat kopi. Ini kan berarti nggak kopi murni. Ya, kalau itu memang kopi susu. Kopi susu. Kebetulan itu varian butterscotch. Di PDKT itu nggak banyak campuran, Pak. Jadi cuman espresso, simple syrup, sama UHT. Kalau yang itu yang hitam? Nah, kalau yang hitam ini americano double shot. Oh, double shot. Ya, kebetulan saya lebih senang kopi yang pahit-pahit, Pak. Tanpa gula. Tanpa gula. Kalau yang ini satunya lagi prosesnya Japanese, Pak. Japanese itu proses paper filter. Ini kopi juga. Betul. Kayak teh. Nah, ini prosesnya Japanese, kopinya kopi Arabica Gayo. Gayo. Iya, jadi prosesnya proses filter, jadi benar-benar yang dihasilkan dari proses itu rasa yang unik dan menarik, Pak. Tidak melulu cuman pahit. Ada sensasi tersendiri. Betul, biasanya keluar flavor kayak buah-buahan, flavor bunga, ataupun rempah-rempah yang lain. Ada ini, entah ini mitos atau tidak ya, orang ngantuk minum kopi nih. Sebenarnya enggak juga, Pak. Saya kalau kerja malam pasti ngopi, tapi kalau sudah ngantuk tidur ya tidur. Fungsinya sendiri kopi apa sebenarnya? Kopi sendiri Yang kenapa banyak peminatnya ini? Gini, saya sering baca literatur atau apapun, fungsi kopi itu buat jantung juga bagus, buat peredaran darah juga bagus, buat otak juga bagus. Asal sesuai. Tapi dengan catatan kopi murni, hitam tanpa campuran apapun. Kita kan tidak tahu nih kalau yang dijual-jual kopi murni itu yang seperti apa. Betul. Caranya bisa tahu tuh, oh kita beli kopi murni nih. Mungkin di Tegal kan sekarang sudah banyak kopi shop yang sangat luar biasa sekali kan, Pak. Ya meskipun teman-teman masih pada suka ngopi susu, cuman coba deh nyobain yang benar-benar murni. Contoh kayak americano. Nah, apa di Tegal itu sudah merakyat, apa namanya, sudah dikenal banyak orang nih yang kopi-kopi yang seperti ini. Sekarang untuk teman-teman yang mungkin Gen Z atau dari semua kalangan itu sudah familiar banget, Pak, dengan kopi. Iya, saya juga dulu penikmat kopi, cuma saat ini saya lagi ada seperti ini, jadi nggak ngopi lagi. Saya tidak tahu perkembangannya seperti apa saat ini.
Tapi luar biasa sekali ini perbincangan kali ini. Sebenarnya ini satu nih, ada lagi yang saya dengar kopi PDKT itu masnya terlalu idealis katanya. Saya tidak menyediakan kopi yang lain, hanya kopi murni ya. Saya dengar seperti itu, apakah betul? Jadi gini Pak, perjalanannya kopi PDKT itu memang ya berawal dari karena saya divonis lambung juga kan Pak. Ya pengennya sih ketika teman-teman minum kopi PDKT ya setidaknya bisa merasakan kebermanfaatannya si kopi itu Pak. Tapi kan dalam bisnis kita lupakan itu, yang penting kan banyak yang senang. Cuan gitu Pak ya. Ya memang mungkin ada pasarnya sendiri Pak. Masalah. Yang jelas ada pasarnya sendiri, cuman memang kalau untuk yang setahu saya, ya memang kalau bisnis ya jangan terlalu idealis. Ya harusnya. Itu. Harusnya memang ya mau apapun yang penting kita dapat cuan gitu. Ya balik lagi, tujuan bisnis kita yang pertama itu apa? Gitu. Mungkin untuk saat ini saya masih idealis Pak. Oh saya masih ada varian kopi tubruk. Saya selalu mengedukasikan ke teman-teman. Ini loh kopi tubruk. Ini americano kopi hitam tanpa gula. Tujuan saya sih ya itu tadi Pak. Semoga ada kebermanfaatan dari kopi PDKT itu Pak. Mungkin ini kaitannya dengan mahasiswa nanti. Mungkin bisa nih dibuatkan oleh mahasiswa kami ini sebuah aplikasi nih. Biar nanti webnya tentang kopi yang bermanfaat, nanti bisa kita cobalah, kita berkolaborasi. Siap. Agar PDKT juga terkenal lebih banyak yang peminatnya. Kita juga terbantukan mahasiswa bisa berekspresi di IT-nya nanti. Betul. Ada pesan Mas untuk masyarakat untuk tentang kopi atau tentang apa aja lah, monggo. Buat teman-teman atau masyarakat juga teman-teman mahasiswa di Universitas Harkat Negeri, kopi itu sederhana Pak. Dan yang saya tanamkan pada pikiran saya, kopi sempurna karena rasa pahitnya. Kopi sebenarnya pahit. Demikian pula cinta Pak. Jadi ketika saya menikmati kopi, ya harus benar-benar pahit Pak. Biar lebih sempurna. Oh ini nih sempurnanya kopi gitu. Tuh, jadi ini pemirsa, kata-kata yang harus Anda pahami ini. Jadi minum kopi bukan hanya sekedar minum, tapi memang harus diresapi gitu lah ya. Betul Bapak. Oke, mungkin itu aja Mas Ismail. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Nanti kita bisa sambung lagi. Mahasiswa yang mau ngopi ke PDKI silakan. Nanti ada special prize buat mahasiswa Universitas Harkat Negeri. Oke, terima kasih. Salam kompot.